Banyak banget nyamuknya. Nak, kalian gak digigit nyamuk ta? Hati-hati ya. Tuh, kopi mana nih? Nor, Medi, gak disaut ini. Ice. Dok, ayah panggil kok gak nyaut. Bundamu kemana dari tadi pagi kok gak kelihatan? Duh, bukannya tadi sama ayah ya? Hah? Tumben gak sama Mayday? Biasanya bareng. Tadi sama aku kok, soal subuh bareng. Oh alah ya wis. Lanjutin. Yang mungkin tak lagi datang. Duit cahayu nganggur kabeh. Dok, ayah panggil dari tadi gak nyaut-nyaut. Nonton aja sampai nangis. Ih, kenapa ya? Bundamu kemana? Gak tahu. Ayah udah cari dapur belum? Wis, Di ruang tamu? wis. Di kamar udah belum? Oh iya belum. Ya wis lanjut. Bun. Bun. Ayah masuk ya, Bun. Kok tidur lagi? Kamu kenapa? Waduh, Bunda demam. Kok nggak bilang kalau sakit? Cuma meriang dikit. Juga semua. Waduh, jangan-jangan Bunda ketempelan ini. Hah, iya bun, kayak teman aku kemarin ketempelan. Iya, kemarin Medi juga lihat teman Medi ketempelan. Ngawur kalian semua ah. Aduh, udahlah, kita langsung aja ke klinik Glory. Cepat. Ayo bun, bantuan aja bun. Nanti bun, asal. Bisa? Oke. Dan Hati lo ya. ya, jaga rumah ya nak. Iya ya. Nak, ayah pergi dulu. Oke. Doain bundamu sembuh juga. Duh, hari ini banyak kali tugasnya. Pak, titip anak saya ya di rumah. Silakan. Makasih, Pak. Misi mas, geser dong. Oh iya. Gimana Bun? Ada sakit gak? Rasanya sekarang gimana? Meriang aja kak ya, tapi aman aja. Nah, jadi ibu minum air putih yang banyak ya, istirahat cepat lagi. Itu yang baca kesalahan di rumah. Kasih ya.
Nomor antrian 24. Sudah, nomor antrian kita. Ayo, ngomong. Ya, selamat pagi, Ibu bisa duduk ya. Pagi. Ada yang bisa dibantu? Ada keluhan apa? Iya Bu, istri saya sakit, nggak enak badan. Iya Bu, saya mulai merasa gak enak badan Bu dari semalam. Saya merasa badan saya panas, menggigil, sakit kepala, dan kecapean juga Bu. Oke, sejak kapan Ibu? Apakah panasnya terus menerus atau naik turun? Turun menurun sih Bu, tapi kadang merasa menggigil juga sih Bu. Bagaimana Ibu? Apakah ada keluhan lain seperti batuk pilek, nyeri perut, sakit kepala? Kadang pusing sih Bu, tapi pilek sama batuk aman-aman aja sih Bu. Tapi perut saya merasa sakit sih Bu. Ibu sedang hamil ya? Sudah berapa bulan Ibu? Iya Bu, jadi istri saya sudah memasuki kehamilan bulan ke-6. Gimana janin dalam perutnya? Apakah aktif? Iya Bu, alhamdulillah masih normal kok Bu. Sebelumnya Ibu punya penyakit riwayat tertentu seperti malaria, tipes, terus infeksi saluran kemih? Tidak ada Bu, sehat-sehat aja kok Bu. Apakah Ibu sudah mengonsumsi minuman obat sebelumnya? Belum sih Bu, hanya minum air hangat saja. Gimana dengan kondisi lingkungan sekitar rumah Ibu? Apakah ada genangan air atau kolam? Lumayan banyak sih Bu. Oke Ibu, jadi genangan atau kolam di area rumah Ibu itu akan menyebabkan populasi nyamuk. Nah, sehingga bisa menyebabkan populasi nyamuk malaria. Jadi saya izin untuk memeriksa Ibu ya. Baik Bu. Baik Ibu, dengan hasil pemeriksaannya Ibu udah mengalami panas yang tinggi di mana hasilnya itu 38 derajat Celcius dengan janinnya itu gerakannya aktif ya Ibu, dan jantung janinnya itu normal. Jadi Ibu bisa istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Bu. Ya, sebaiknya Ibu periksa darah ya di rumah sakit atau puskesmas terdekat di rumah Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada kok. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu, cepat sehat ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Kalau cuma panas, kok segitunya ya? Justru kalau didiamkan itu bisa berbahaya. Kalau demamnya terus naik turun itu baiknya langsung periksa aja. Gitu. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, cepat sehat ya. Terima kasih ya Bu. Mimi lihat Shopee. Ih, lihat. Bagus kan? Lucu, udah kita boleh itu nggak? Boleh. Adik pasti suka itu. Nanti kamu yang warna biru, aku yang warna adanya warna kuning. Gak sabar ya nunggu ada lahir. Nggak ada. Mama cepet sembuh ya. Iya. Semoga adik kita gak kenapa-kenapa. Mama juga cepet sehat. Aku tak balik dhisik ya, istriku loro. Nanti tak kerjain lah di rumah. Yo, nyusul, suwun. Bagaimana Mas? Ya. Bun, masih sakit ya? Nanti malam ikut ayah ya? Udah, ikut aja. Tidur. Selamat tidur. Dok, ayah bunda mau periksa yo. Jaga rumah.
meriang to. Kok panjenengan ero Mbah? Ketok. Terus bojomu meteng to. Kok panjenengan ero pisan Mbah? Ketok. Jangan sih. Ojo meng dindi. Aku ki ngrasake ana sing aneh karo bojomu ki. Niat ingsun matek aji semarni sing Mbah, niki banyu nopo nggih? Iku banyu sakti. Bojomu kon dombe ngasintong. Ya, Pun diunjuk pun. wis mantep ae. Selamat pagi, Ibu. Kamu dulu Ibu. Ibu siapa? Ini istri saya Nadira, umurnya sudah 25 tahun dan kehamilannya sudah masuk ke bulan ke-6. Oke. Lalu, apa yang bisa saya bantu hari ini? Ini dok, istri saya tuh dari beberapa hari lalu demam, pusing, mual-mual, dan ada kadang batuk gitu dok. Ini demamnya udah berapa hari, terus dia apakah naik turun atau dia konsisten? Nah itu dok, dari beberapa hari yang lalu istri saya demamnya itu nggak jelas. Paginya sehat, siangnya keringetan, terus malamnya menggigil. Sebelumnya sudah pernah ada riwayat malaria? Belum dok. Ada keluhan lain juga? Bagaimana dengan keadaan janinnya sekarang? Mual muntah aja sih seringnya dok. Untuk janinnya aman, pergerakannya masih terasa. Oke, habis ini akan saya lakukan pengecekan fisik. Untuk hasilnya nanti akan segera saya informasikan ke Bapak ya. Baik dok, tolong bantuannya ya. Ini Semoga saya sih ada dugaan yang cukup kencang, sepertinya Ibu kena malaria. Cuman nanti akan saya cek lebih lanjut. Baik dok, mohon bantuannya ya. Baik, siap. Makasih dok. Oke, permisi ya Bu. Boleh tolong tangannya? Oke, sebentar. Saya izin cek matanya ya Bu. Oke. Permisi ya Bu. Jadi gimana dok hasilnya? Istri saya nggak apa-apa kan? Baik, berdasarkan dari hasil lab, ternyata Ibu Nadira memang mengidap malaria, malaria falciparum dari nyamuk Anopheles. Tapi tenang saja, penyakit ini bisa diobati. Obatnya nanti nggak apa-apa kan buat bayinya dok? Saya takut nanti bayinya kenapa-napa. Untuk obat tenang saja, karena nanti akan saya berikan obat yang aman untuk ibu hamil. Dan justru kalau tidak diobati, nanti bayinya akan bisa dalam bahaya. Gitu. Tapi dok, semisal nanti
istri saya nggak membaik di hari kedepannya, gimana ya dok? Nanti kalau misalkan dalam 2-3 hari kemudian setelah diminumin obatnya masih ada gejala seperti demam yang tadi dan tidak kunjung turun, dan kalau misalkan menambah juga gejala seperti lemas, kejang, dan pendarahan, bisa segera dirujukan ke rumah sakit terdekat, nanti bisa diberikan pengobatan yang lebih ekstensif. Baik, terima kasih banyak ya dok. Cepat sembuh ya bun. Ayo dok, saya antar ke depan. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Semoga cepat sembuh ya bu. Sudah. Permisi mbak, istri saya kan sakit, terus dapat resep dari dokter, dan ini minumnya apa aja ya mbak? Oh iya, benar, saya cek dulu. Sama Ibu Nadira ya. Jadi dari obat yang dari resep yang dikasih sama dokter, Ibu Nadira dapat obat artemetril lumefantrine. Jadi obat ini diminum 2 kali sehari ya Bapak. Diminum 2 kali sehari. Jadi kalau udah diminum jam 8 malam, nanti diminum lagi jam 8 pagi. Nah, ini diminumnya dalam waktu 3 hari. Jadi nanti diminumnya setelah makan kalau bisa, biar nanti ada yang masuk dulu kayak nasi. Nanti kalau nasinya udah masuk, biar obatnya tercerna dengan lebih baik ya Bapak. Oh alah, gitu toh mbak. Ada efek sampingnya nggak mbak? Baik Bapak, jadi ada kemungkinan Ibu Nadira bisa kena nyeri perut, sakit, mual, dan pusing. Tapi kalau setelah minum obat, kalau Ibu Nadira mual, muntah dalam waktu kurang dari 1 jam setelah minum obat, nggak apa-apa Pak, diminumin lagi aja. Cuman kalau emang udah lebih dari itu, terus mual terus, muntah terus, nanti dibawa ke puskesmas terdekat atau ke dokter ya Bapak. Semisal istri saya lupa minum 1 dosis aja mbak, gimana ya? Jadi kalau misal istri Bapak lupa nggak apa-apa Bapak. Nanti kalau misal kelewat kurang dari 4 jam, gak apa-apa, tetap dilanjutin minumnya. Tapi kalau misal lebih dari 4 jam atau udah deket ke jadwal selanjutnya, mending gak usah diminum Bapak. Jadi diminumnya sesuai jadwalnya. Jadi kalau misal tadi jam 8 pagi udah minum, terus nanti jam 8 malam lupa minum, udah mau jam 8 malam tapi yang jam 8 pagi tadi lupa minum, udah jam 6 nih Pak, mending gak usah diminum. Jadi minumnya jam 8 malamnya nanti aja Pak. Tapi kalau bisa jangan dilewatin ya Bapak. Ada tambahan obat lain nggak mbak? Saya buru-buru ini. Nggak perlu Bapak, ini cukup diminum, dihabiskan dalam waktu 3 hari. Terus jangan lupa dibayar ya Bapak, pakai kris. Siap. Sebentar Bapak, di-scan dulu. Di-scan dulu. Nah, oke Bapak. Udah ya Pak, ini ya saya kris. Oke, siap Bapak. Hati-hati, sehat-sehat istrinya Bapak. Pak Pasha, Nadiranya kemana? Kok Pak Pasha yang beli Pak? Iya bu, kebetulan istri saya sakit. Oh, sakit. Namanya Bu Nadira sakit apa? Kena malaria bu. Kita udah berobat ke sana kemari tapi belum sembuh. Cepat sembuh ya. Langsung ya Pak. Makasih ibu-ibu, doain terus saya sama keluarga sehat selalu. Mari bu, saya pamit dulu. Mas, saya mau beli ini semua. Berapa ya? Ini Bapak bisa lihat sini ada timbang dulu aja buat lebih lanjutnya. Bahaya loh Bu, malaria itu. Iya tak, penyakit apa itu Bu? Itu kalau nggak diobatin semakin parah. Iya, apalagi Bu Nadira lagi hamil. Iya, nyamuknya tuh berkembang biak, bisa di mana-mana aja Bu. Wah bahaya dong kalau kayak gitu bisa nular ke kita. Benar. Iya, apalagi nyamuk kan gampang berkembang biak. Lingkungan kita tuh banyak. Kalau kayak gitu mending sekarang kita ke Pak RT biar dikasih solusi. Benar. Ayo. Kalau dananya udah mencapai dari ketentuan desa, pasti saya akan realisasikan.
Loh, kenapa ini Bu? Kenapa lari-larian? Pak, Bu Nadira itu kena malaria loh. Itu bahaya loh Pak. Apalagi musim hujan gak nentu kayak gini, bisa kena ke anak-anak kita juga nanti. Iya, bener itu, Pak. Jadi saya mohon ke Pak RT untuk menangani terkait penanganan malaria ini sebelum yang lain juga terkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait saran dan keluhan dari beberapa warga kemarin yang saya terima, bahwasanya ada salah satu warga kita yang terkena salah satu penyakit, yaitu penyakit malaria yang sebenarnya tidak menular. Tapi warga dapat garis bawahi bahwa lingkungan kita itu sebenarnya sekarang itu tidak sehat. Jadi diperlukan adanya pencegahan dan penanganan terhadap hal tersebut. Jadi saya membuat kerja bakti bersama agar semua para warga berpartisipasi dan sama-sama kita melaksanakan kerja bakti ini agar lingkungan kita kembali sehat seperti dulu lagi dan kita hapuskan penyakit malaria ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Naila, perwakilan dari PSPSF yang akan menjelaskan mengenai tata laksana profesi sesuai dengan skrip yang sudah Tribu kami buat. Yang pertama, yaitu apoteker akan menjelaskan aturan pakai obat. Misalnya, Artemeter Lumefantrine yang diminum sebanyak 2 kali tiap selesai makan selama 3 hari. Selanjutnya, yaitu memberikan informasi keamanan pada obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil, yaitu untuk usia kehamilan 6 bulan tidak boleh mengonsumsi obat Primaquine. Selanjutnya, yaitu apoteker menjelaskan apa yang harus dilakukan pasien ketika lupa minum obat atau muntah setelah minum obat. Ketika pasien lupa untuk minum obat, dan itu sudah mendekati dengan waktu atau jadwal selanjutnya, maka tinggal mengikuti jadwal selanjutnya tanpa segera minum di luar jadwal. Selanjutnya, ketika pasien muntah setelah minum obat, yaitu setelah 1 jam, maka harus mengulang dosis. Apoteker memberikan informasi tentang efek samping obat. Dalam video, kami menyebutkan obat Artemeter Lumefantrine, yaitu punya beberapa efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, dan juga nyeri perut. Kemudian, apoteker memberikan informasi atau penekanan agar obat dihabiskan sesuai dengan resep dokter, sehingga beberapa gejala yang sudah diamati oleh dokter itu bisa segera sembuh sesuai dengan perkiraan dokter. Lalu, apoteker memberikan dukungan psikologis agar pasien lebih yakin dan juga tidak takut untuk meminum obat. Apoteker memastikan pasien agar mengerti cara penggunaan obat, mulai dari dosis, aturan penggunaan, efek samping, dan juga tindakan yang harus dilakukan apabila ada beberapa masalah, seperti pasien yang lupa minum obat atau pasien yang muntah setelah minum obat. Dengan begitu, pasien akan merasa lebih baik, lebih tenang, dan juga patuh dalam pengobatan. Perkenalkan, nama saya Zahra selaku perwakilan dari Tribu 24 Muskuloskeletal dengan prodi kedokteran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata laksana profesi dokter. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu amnesis detail maupun pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium emang jika diperlukan. Dokter juga menetapkan diagnosis medis yang pasti. Contohnya pada kasus ini yaitu malaria falciparum pada kehamilan. Dokter juga bertugas untuk menentukan terapi utama yang sesuai dengan protokol yang aman bagi ibu hamil. Contohnya obat anti malaria, vitamin, dan antipiretik yang aman digunakan oleh ibu hamil. Selanjutnya memberikan edukasi tentang medis mengenai penyakit maupun bahaya jika tidak diobati, serta pentingnya kepatuhan dalam meminum obat.
Dan dokter juga memberikan instruksi kewaspadaan, jadi memberitahu pasien kapan harus kembali ke rumah sakit atau bertemu dengan dokter jika kondisinya memburuk seperti muntah-muntah, kejang, dan pendarahan yang tidak berhenti. Selanjutnya yaitu dokter menjadi otoritas medis utama dalam penata laksanaan kasus. Sehingga dokter bertugas untuk menegakkan diagnosis pasti melalui pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Dokter juga menentukan terapi utama sesuai standar, yaitu obat anti malaria yang aman untuk ibu hamil, serta memberikan arahan medis yang jelas dan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Jadi saya, Karunia Mutiara Surya Hanifah, perwakilan dari PSKB, akan menjelaskan terkait peran profesi bidan pada skrip yang telah 2024 buat. Jadi bidan sebagai tenaga kesehatan pertama yang ditemui oleh pasien. Bidan juga melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dasar, dan melakukan edukasi terkait penyakit dan faktor risikonya. Kemudian bidan juga dapat memberikan penanganan awal yang aman. Kemudian bidan juga dapat memberikan rujukan terkait fasilitas kesehatan untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Bidan juga menjadi motivator pasien dan keluarga untuk segera melakukan penanganan lebih lanjut. Bidan, jadi di sini bidan memiliki peran sebagai garda terdepan dalam kesehatan ibu, janin, dan masyarakat.